Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita, saudara. Haleluya, shalom. Kurang keras saudara, sekali lagi shalom. Shalom. Wah, 祝大家新年快乐，恭喜发财。Boleh sapa kiri kanan katakan kongsi, 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 kongsi. Apa kabar saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Luar biasa sebelah sini, habis terima angpau, luar biasa kenceng banget suaranya ya.
Saudara, senang rasanya bisa berjumpa kembali di rumah Tuhan hari ini. Dan saya percaya hari ini ada sesuatu yang baik yang Tuhan persiapkan buat saudara dan saya di tempat ini. Amin. Dan saya mau ajak kita sama-sama untuk belajar sebuah lagu baru, saudara. Sebenarnya ini lagu lama, tapi memang sedikit jarang kita bawakan di ibadah. Dan lagu ini begitu memberkati saya dan memberkati teman-teman kita semua di tempat ini. Dan saya harap lagu ini juga dapat memberkati saudara semua di tempat ini. Kita mau sama-sama belajar, lagunya gampang saudara. Dan saya percaya ada berkat Tuhan lewat lagu ini buat kita semua. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Oh, kami boleh ada sampai hari ini sebagaimana kami ada. Dan biar hari ini kami siap memulai ibadah kami Tuhan. Biar hanya Yesus menjadi pusat ibadah kami. Bertahtalah di setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Kami percaya pulang dari tempat ini, kami boleh terima sesuatu yang baik daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hari-hari yang telah ku lalui, ku saksikan betapa karya-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancangan-Mu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Mari engkau yang merasakan kebaikan Tuhan. Kita mau belajar lagunya sama-sama saudara. Mari bersama nyatakan. Hari yang telah ku lalui, ku saksikan betapa karya-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancangan-Mu indah dalam hidupku. Katakan, Tuhan, Kau sungguh baik. Mari nyatakan, ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh. Lebih lagi nyatakan, ku kagum. Ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Mari sekali lagi nyatakan, ku kagum. Ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apa
hati penuh ucapan syukur. Ku kagum akan yang merasakan kebaikan Tuhan, nyatakan. Ku kagum akan Kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu Tuhan. Kau sungguh baik. Sekali lagi, ku kagum akan Kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu Tuhan. Kau sungguh baik. Mari dengan tangan terangkat bersama nyatakan. Ku kagum akan Kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu Tuhan. Kau sungguh. Mari jemaat Tuhan sekali lagi. Ku kagum akan Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Katakan, Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sungguh baik. Oh Tuhan, Kau sungguh baik. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, melimpah atas hidup kami, melimpah atas keluarga kami. Terima kasih, sungguh Engkau baik, sangat baik. Naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan ucapan terima kasih-Mu kepada Yesus. Oh, syakaralaba, Duriana biar mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Oh, syakaralaba, Duriana nama syakaralaba. Kau besar, Kau mulia, haleluya. Sebab Engkau layak terima segala pujian kami, segala hormat kami, kemuliaan hanya bagi Yesus. Syukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagi, katakan, di setiap langkahku ku memuji. Mari lebih
katakan, Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. di setiap langkahku, ku memujimu. Ini pujian kami, ucapan syukur kami. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku, ku memujimu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari bersama nyatakan, Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. di setiap langkahku, ku Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku, ku memujimu. Ku memujimu Tuhan, ku memujimu. Ku memujimu, ku memujimu. Tepuk tangan yang terbaik, sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Sorakan haleluya. Sungguh kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami siap bersorak-sorai untuk nama Yesus. Mari setiap engkau yang siap bersorak-sorai dan bersuka cita, sama-sama kita katakan Amin. amin. Yang bersuka cita dalam Tuhan boleh lambaikan tangannya. Boleh colek kanan kirinya. Senyum dong. Yang bersuka cita karena Tuhan, boleh sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kita menari buat Tuhan, amin. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Sama-sama katakan, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mari sama-sama nyanyikan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku
Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Ayo saudara-saudara yang bersukacita dalam Tuhan, mari bernyanyi, mari menari buat Tuhan kita. Sama-sama katakan, Yesus. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mari sekali lagi. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku, sukacitaku dalam Kristus. Mari beri tepuk tangan buat Allah kita. Lebih keras lagi saudara buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur, amin. Hari ini mari bersukacita di dalam Tuhan kita. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan, come on saudara. Hari ini biar sukacita Tuhan penuh atas setiap kita. Amin. Mari jemaat GBPRJ, angkat suaramu. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku, anggur baru Tuhan sediakan, rahmatnya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus ku kan bersuka. Lebih keras lagi, come on, katakan. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku, anggur baru Tuhan curahkan, kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus ku kan bersuka. Mari bersama nyatakan. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan nama. Mari bersama, come on. Tuhan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Kau yang bersukacita sorangan. Jemaat GBPRJ Ibadah Raya 2, suaranya bisa lebih kencang lagi bersama. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku, anggur baru Tuhan sediakan, rahmatnya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus ku
lagi katakan sukacita. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan curahkan. Sebab ada kekuatan Kekuatan limpahkan selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus ku kan bersuka. Angkat tanganmu saudara, nyatakan Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia. Mari sama-sama sambil menari buat Tuhan. Selalu bersyukur sebab Dia pokok pujaanku. Ya Yesus, sukacitaku. Katakan puji Dia. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Selalu bersyukur sebab Dia pokok pujaanku. Ya Yesus, sukacitaku. Kau Yesus sumber sukacita setiap kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setiamu. Haleluya. Mari bertepuk tangan di atas kepala saudara. Katakan Puji Dia, tinggikan namanya. mari puji Dia. Puji Dia, muliakan namanya. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, Mari angkat tanganmu. Angkat tanganmu buat Tuhan. puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan. Mari menari buat Tuhan. Selalu bersyukur sebab Dia pokok pujaanku. Ya Yesus, sukacitaku. Sekali lagi katakan puji Dia. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia. Puji Dia, muliakan namanya. Selalu bersyukur sebab Dia pokok pujaanku. Ya Yesus, sukacitaku. Panggil nama Yesus. Ya Yesus, sukacitaku. Ya Yesus. Ya Yesus, sukacitaku. Kami bersyukur karena Yesus sumber sukacita setiap kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah segala pujian dan pengagungan Allah senantiasa mengalir, meluap dari hati dan perkataan kami. Karena Engkaulah Tuhan Yesus yang layak terima segala pujian dan pengagungan kami. Dan pada saat ini Tuhan, setiap kami umat-Mu Tuhan, mengangkat tangan kami, mengarahkan hati kami untuk menaikkan syafaat untuk bangsa kami Indonesia. Diberkatilah bangsa kami Indonesia. Kalau dalam 3 hari ke depan Tuhan, kami akan bersama-sama menentukan nasib bangsa ini ke depan. Untuk melakukan pencoblosan di dalam pemilu Tuhan. Kami percaya Tuhan, mulai dari tahap pencoblosan, perhitungan suara, rekapitulasi hasil perhitungan suara, bahkan sampai penetapan pemenang, bahkan sampai pelantikan. Damai sejahtera Allah turun atas bangsa kami Indonesia. Segala niat jahat orang yang ingin mengacaukan, yang ingin membatalkan, yang ingin membuat kerusuhan, yang ingin membuat kekacauan,
dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya shalom Allah memenuhi bangsa Indonesia. Engkau berkati Tuhan Presiden kami Bapak Jokowi dan wakilnya Bapak Maruf Amin. Biar setiap keputusan yang diambil itu berguna untuk kesejahteraan untuk seluruh masyarakat bangsa kami Indonesia. Dan saat ini kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Paniko. Urapi hamba-Mu Tuhan. Engkau memakai hamba-Mu Paniko sebagai pembawa pesan api Pentakosta ketiga dari bangsa kami Indonesia hingga ke bangsa-bangsa. Dan kami percaya keluarga besar hamba-Mu Paniko aman dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Demikian pula untuk Gembala CK7 Dr. Yanto Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Pakai profesinya sebagai seorang dokter spesialis menjadi berkat di marketplace Tuhan. Dan kami percaya pengurapan Allah turun atas hamba-Mu di dalam pengembalaan di CK7. Hamba-Mu beserta keluarga besar aman dalam lindungan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga bersama-sama berdoa untuk generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda yang cinta Tuhan, yang tidak kompromi terhadap dosa. Dibangkitkan atas CK7. Dibangkitkan atas gereja-gereja Tuhan. Dipakai sebagai alat untuk penuaian di akhir zaman ini. Hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan Yesus. Wah, puji Tuhan, hari ini ternyata ramai saudara, meskipun masih dalam suasana liburan Imlek, tapi saudara masih menyempatkan waktu untuk datang ke rumah Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, dengan sukacita kami rindu menyambut apakah ada yang baru pertama kali beribadah di ibadah raya kedua GBI PRJ. Kalau ada saudara boleh lambaikan tangannya. Apakah ada? Ada di sebelah kiri saya. Boleh sama-sama kita sambut dengan tepuk tangan saudara. Selamat datang, selamat beribadah. Bagi saudara jiwa baru, dapat mengisi form biodata jiwa baru dengan cara men-scan QR Code yang ada di layar di depan. Kini tiba saatnya saudara kita memberikan persembahan. Saudara dapat mempersiapkan persembahan terbaik saudara. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan kris yang tertempel di depan bangku saudara masing-masing. Atau bagi saudara yang memerlukan amplop, saudara dapat mengangkat tangan, nanti akan dibantu oleh tim usher. Untuk scan kris pastikan saudara nama penerimanya ialah Kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah siap semuanya, sekali lagi saya undang kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Kita mau sama-sama deklarasikan doa persembahan. Kami bersyukur Tuhan buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Elem Jonathan.
Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 371 7878 atas nama GBI PRJ. Atau dapat menggunakan amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang tersedia di pintu masuk dan pintu keluar. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Sehubungan dengan pelaksanaan pemilu serentak pada hari Rabu 14 Februari 2024, diinformasikan bahwa kantor OTPCK 7, doa fajar dan Bible study diliburkan. Untuk KUL diliburkan dari tanggal 14 Februari 2024 dan aktif kembali pada hari Senin 19 Februari 2024. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Oh, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 25 Februari 2024 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 2 sampai dengan 18 Februari 2024 secara online via www.gbiprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Rumah doa adalah bengkel rohani untuk menjawab kebutuhan jemaat yang rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Melalui doa, pujian penyembahan, dan dikuatkan imannya melalui firman Tuhan, serta dapat dilayani dan didoakan secara pribadi atau spesifik. Bapak Ibu Saudara-saudari, seberat apapun masalahmu, seburuk apapun kondisimu, sehancur apapun hidupmu, mari datang kepada Yesus. Dia sanggup menyembuhkanmu, memulihkanmu, membalut lukamu, memberi kekuatan dan penghiburan bagi setiap orang yang datang kepadanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Rumah doa GBI PRJ Group CK7 diadakan secara hybrid, onsite dan online Zoom, setiap hari Sabtu minggu ketiga di Integrity Convention Center ICC, Topaz Room, Mall MGK lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Mujizat Tuhan masih ada. And He has said to me, my grace is sufficient for you. Waktu kita mengaku kita tuh lemah, waktu kita mengaku kita tidak berdaya, kuasa Tuhan itu akan semakin turun. Kuasa Tuhan itu menjadi semakin nyata dalam kehidupan kita ini. Karena apa? Anugerahnya Tuhan itu cukup bagiku.
Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, gemar baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami datang Tuhan, dengan segenap kerinduan hati kami. Kami mau sembah Engkau, kami turut bersyukur Tuhan, karena Engkau terlalu baik. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan ini dengan iman. Kami datang Tuhan, membawa syukur kami. Ku datang dengan syukurku, membawa
sembah, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, selamanya Yesus. Oh Tuhan, puja kami, kami sembah Kau Tuhan, Yesus. Sebab di setiap keadaan hidup kami Tuhan, kami akan terus bersyukur Tuhan. Kami akan terus bersyukur. Kami katakan terima kasih Tuhan. Mari terus sembah Tuhan. Mari katakan apapun yang terjadi Kau baik Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan, hidup kami untuk sembah Kau, untuk senangkan hati-Mu Yesus. Ku membawa hati, oh Yesus.
bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah, berhenti di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk kasih setia anugerah Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kehidupan yang Kau limpahkan pada kami. Kau izinkan kami masih boleh hidup tadi pagi ketika kami bangun. Itu mujizat yang terbesar yang kami alami hari ini. Bahkan lebih dari itu, kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu. Berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Hibur, tegur, nasihati dan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk, saudara. Shalom. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan, dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya. Tuhan rumah juga di tempat ini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Ada dua perhelatan yang besar pada hari-hari ini. Yang pertama adalah the Chinese Lunar Year, ya, Kongsi Fachai Sin Yen Kuai Le bagi saudara yang merayakannya. Dan sebentar lagi kita juga akan masuk di dalam perhelatan pemilu, yaitu pada hari Rabu mendatang. Apapun pilihanmu, saya mau katakan buat saudara, jangan berkelahi, jangan bermusuhan. Siapapun presidennya, saya mau katakan buat saudara, itu sudah ada di kantong Tuhan. Dan biarlah yang paling penting Tuhannya Yesus Kristus. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oke, kita akan buka kebenaran firman Tuhan sesuai juga dengan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Mari kita lihat di dalam Kolose pasalnya yang ketiga. Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17, ya. Banyak penghuni yang tinggal di Sunter, Kelapa Gading khususnya Sunter tadi atau kemarin tidak bisa keluar, tapi puji Tuhan hari ini bisa keluar, ya. Tuhan tahu rencananya supaya Anda mempermuliakan Tuhan lagi, ya. After this you can have lunch, ya, dimanapun Anda janji. Bahkan pada saat saya kemarin 8 hari saya ada di luar kota, ternyata saya makan terus, saudara, ya. Dari pagi, siang, sore, malam, tengah pagi, semua pagi lagi, siang, sore, malam, makan terus. Mereka suka bilang, Pak ini kan itu cincia Pak, ini Imlek Pak, Imlek, iya puji Tuhan. Bapak merayakannya, iya puji Tuhan, haleluya, ya. Oke, mari kita baca dulu Kolose 3 ayat 15 sampai 17, kita baca sama-sama, 1, 2, dan 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah, ya. 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Dua perhelatan ini didasari juga oleh bagi saya dan Anda di sini bersyukur, saudara. Halo, bersyukur. Saya tidak bilang bersyukur karena kemacetan, tapi bersyukur bahwa di dalam kemacetan ada penyertaan Tuhan di situ. Kita tidak bersyukur dengan hiruk pikuk, ya, yang membuat saya dan Anda menjadi takut dan gelisah, bukan di situ. Tapi kita bersyukur walaupun dalam keadaan hiruk pikuk seperti itu, akhirnya kita lihat selesai juga, saudara.
Sekarang kita masuk minggu tenang selama 4 hari. Jangan berkelahi, saudara. Saya pernah ditelepon oleh seorang anak Tuhan, dan dia bilang, Pak, saya lagi bertengkar dengan adik kandung saya. Apa? Dia bilang, saya ribut tentang pemilu, Pak. Adik kamu di mana tinggal dengan saya? Kami ribut beda pendapat. Oh ya, udah saling mengampuni. Ternyata keributan kami juga membawa efek. Istri saya juga ribut dengan saya dan juga dengan adik saya. Kenapa? Kami beda, Pak. Beda apa? Beda pilihan. Adik saya paslon nomor 1, Pak. Saya nomor 2. Istri saya nomor 3. Ya udah selesai, nggak apa-apa. Nanti tanggal 14 ya pilihlah sesuai dengan apa yang memang Tuhan taruh. Kalau Bapak pilihannya apa? Oh enggak, saya ada sendiri. Nanti kalau saya bilang nanti mempengaruhi Anda semua, terus jadi yang berantem jadi berempat. Pilihan saya benar apa tidak? Ini tergantung. Nah, kenapa ributnya di mana? Dia bilang, adik saya memang dia dalam Tuhan satu gereja, Pak, kita. Ya terus? Iya, adik saya selalu kalau lewat kamar saya dia nyanyi, Pak. Nah, bagus dong. Lagunya lagu apa? Dewa 19? Bukan, Pak. Apa dong? Armada? Bukan. Slang? Bukan. Lagu rohani. Ya bagus dong, buat apa diributkan. Tapi muka dan jarinya itu. Dia liwat pakai sabun, pakai gosok gigi ke kamar mandi. Terus dia lewatin kamar saya, dia berhenti sejenak. Ya nggak apa-apa juga, tapi lagunya, Pak. Satu-satunya yang ku andalkan. Bagus itu lagu rohani, tapi jarinya, Pak. Ya udah nggak usah dilihat jarinya. Tapi kan saya mau keluar, Pak, dia kasih lihat itu jari. Saya nonton. Terus ya selama berhari-hari saya nggak lawan. Tapi udah hari kelima saya lawan juga, Pak. Hati saya tersinggung. Terus kasihmu tiada duanya. Terus saya masukkan lagu itunya sekuler, Pak. Apa maksud? Oke gas, dua gas. Dia marah sama saya, Pak. Saya bilang, lo duluan. Lo sebagai orang Kristen kenapa balas? Karena lo duluan ribut. Kami ribut tiap hari. Terus istri saya dari lantai 2 turun, Pak. Terus dia bikin apa? Iya, dia ngomong akhirnya dalam bahasa rohani, nyanyian rohani. Ketiga yang esa. Dia kasih tunjuk nomor 3, Pak. Terus istri saya pisah tempat tidur dengan saya. Masa? Kalau istri saya sama saya nggak pernah paksa dia selalu cuma tanya, menurut kamu siapa? Saya bilang, bukan siapa-siapa. Yesus saja nomor yang tertinggi dalam hidup kita. Nanti saya bilang nomor segitu, Anda bilang, waduh ini kampanye. Ya. Saya bilang dia harus tertinggi. Keluarga saya akhirnya sepakat, memang harus begitu, sepakat. Amin. Pisah-pisah, ribut. Soal itu saya mau katakan buat saudara, setelah pemilu, habis tanggal 15, saya dan Anda gak jadi siapa-siapa. Biasa aja. Yang tinggal di Sunter tetap tinggal di Sunter. Betul gak? Yang di Kelapa Gading, saudara. Dimanapun Anda berada setelah pemilu, biasa-biasa aja gitu. Enggak ada yang harus dimarahi, dibenci gitu. Nah, dari semua itu Alkitab katakan dari ayat 15, 16, 17, kalau Anda perhatikan dengan cerdik, ada satu kata yang muncul, yaitu apa? Bersyukur. Amin. Syukuri itu. Kita masih bisa hidup aja memenuhi bangku-bangku di sini, kita syukuri loh itu, Pak, Bu. Anda bisa bergerak, berjalan, syukuri loh. Benar. Saya ini ke rumah sakit sering. Artinya untuk mengunjungi orang-orang yang sakit. Bahkan saya pernah menghantar beberapa orang untuk meninggalkan bumi ini. Untung saya balik lagi gitu. Ada seorang ibu yang sudah menjelang mati tapi nggak mati-mati. I'm telling you the truth. Beberapa tahun yang lalu ada di rumah sakit Sunter. Dan saya dapat telepon dari teman saya untuk ke situ, dan saya tanya kenapa. Iya, mertua sudah
menjelang mati, umurnya berapa? Hampir 90 tahun. Saya bilang, oh udah waktunya. Terus, tapi anehnya Pak, nggak mati-mati. Emang you harapkan hidup atau mati? Ya matilah Pak. Kenapa? Saya udah keluar harta banyak Pak, saya udah nggak ada duit lagi. Saya liatin ibu saya, sampai saya ngomong, mah matilah mah, matilah. Terus dia nggak mati-mati sudah. Jadi menurut saya, Pak Yohan lah tolongin saya. Tolongin apa? Jadilah malaikat pencabut nyawa Pak, untuk cabut dia. Emang gue ntar dosa lagi. Enggak Pak, doakan aja. Udah saya masuk sudah. Saya lihat memang, ini maaf ya, tubuhnya udah sekecil ini sudah. Udah ciut. Di rumah sakit dengan tempat tidur yang kecil. Dan ada dokter di situ, suster di dalam, dan mereka tanya, mana pendetanya, mana tokoh agamanya. Terus saya dengan istri saya bilang, ini, kayaknya mereka keluar. Kosong tinggal dia, saudara. Terus saya liatin pintu dibuka, saudara, karena pintu dibuka tutup ini. Dan jujur, saudara, saya sebetulnya tidak mau masuk nih, ya di atasnya. Tapi istri saya yang dorong saya. Dia dorong gitu, saudara. Terus dia tutup, saudara. Begitu saya mau keluar lagi, benar mah? Ya di atasnya nih. Saya, mama jangan gitu. Udah, selesaikan tugasmu. Jadi saya balik badan, saya lihat itu nenek, itu ibu udah lemah terbaring. Dan saya lihat dia, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Saya lihat dia, saya nggak mau bilang, hei pulang kau, enggak. Matilah kau, hei, gitu, enggak. Kalau ternyata dia masih hidup, dia buka mata, saudara. Setan loh gitu kan, wah repot saya. Hanya saya lihat itu dan saya bilang, kami bersyukur Tuhan untuk ibu ini. Dan biarlah kalau memang sudah waktumu, biarlah kau jemput dia. Dan tante, oma, kalau tante dan oma masih mendengarkan kata-kata saya hamba Tuhan. Dan biarlah engkau pergi dengan damai Kristus. Baru saya sebut itu, pecah itu balon, buar gitu. Pertama saya lihat itu balon itu kayak ketiup. Rupanya itu nafas terakhir. Terus, saya kaget Ustaz. Begitu saya bilang amin. Terus yang di luar pada tepuk tangan Ustaz. Terus bilang haleluya, haleluya, amin, haleluya. Jadi saya juga mau cepat-cepat keluar. Ada yang tahu nggak kenapa saya mau cepat-cepat keluar? Saya nggak mau bahwa arwahnya kan masih di situ. Kan itu kaca semua, dia mau keluar dari mana, saudara? Takutnya dia nemplok di saya, saudara. Jadi saya bilang, mama, let me out of here, izinkan saya keluar. Waktu saya keluar, saya kayaknya seorang juara gitu. Itu keluarganya, terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Pak Pendeta, luar biasa Pak Pendeta telah mengambil pulang ibu saya. Oh enggak begitu, kalimatnya enggak begitu, terima kasih Tuhan Yesus. Jadi waktu saya pulang saya bilang, Ma, apakah stigma itu yang awal dahulu saya jadi hamba Tuhan melekat kembali? Awal saya jadi hamba Tuhan saudara, enggak ada pelayanan. Pelayanannya selalu untuk orang sakit, khususnya orang yang mau mati. Saya bilang Tuhan nggak ada yang lain ini. Jadi itu ibu bisikin kepada saya, Pak, tolong doakan suami saya karena saya sudah habis 2 rumah Pak dan kami sudah kontrak rumah. Terus maksudnya apa? Dia bilang, Bapak tolong minta kepada Tuhan Yesus supaya diambil nyawanya. Dan itu Bapak kayaknya masih denger deh. Karena saya tatut. Dan itu Bapak masih napas. Matanya terbuka, tertutup. Jadi saya lihat, Om masih kenal saya ya Om. Om, Tuhan Yesus baik ya. Om udah lihat siapa? Om lihat Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus tolong Om ya, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa dia Tuhan, dalam nama Yesus kiranya, kalau boleh kau ambil pulang itu merupakan kehendak-Mu, kalau tidak kau sembuhkan dalam nama Yesus, dua-duanya kami mengucap syukur. Udah selesai, waktu saya tinggalkan nggak mati, aman saya. Begitu pulang, naik bajai dulu, kita masih naik bajai, masih pendeta susah.
Begitu nyampe, pembantu bilang, "Papa balik lagi, orangnya udah mati gitu. Jadi kami balik lagi dan itu berulang-ulang sampai 2-3 kali. Jadi kadang-kadang kalau orang yang sakit, dengar khotbah saya selama 1 tahun, tiba-tiba dia udah sakit parah, begitu saya masuk ke rumah sakit, dia ketakutan, Ustaz. Dia mau bilang, apakah urusanmu dengan aku gitu. Saya bilang, nggak ada apa-apa Bu, nggak apa-apa Pak, tapi ada juga yang disembuhkan, Saudara. Tapi di atas kedua-duanya saya harus bersyukur. Berapa kali diucapkan di dalam Kolose 3 ayat 15 sampai 17? 3 kali. Kalau Tuhan sudah berkata 3 kali, Saudara, manusia saja kalau sudah mengatakan itu berkali-kali dan berkali-kali, itu adalah sesuatu yang dia serius mengingininya. Coba Anda lihat di ayat 15. Di situ dikatakan dan bersyukurlah. Ayat 16 di situ dikatakan kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan ayat 17 dikatakan dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Seringkali ucapan syukur kita ini kurang, Saudara. Yang ada hanya mengumpat. Yang ada adalah kata-kata yang tidak senang, perkataan yang tidak senang, hal-hal yang tidak menyenangkan. Saya tidak berkata bahwa masalah persoalan itu, tanda kutip itu sekedar baik buat kita. Tapi yang saya mau luruskan adalah Tuhan itu baik buat kita. Amin, Saudara. Pernahkah Anda terfikir bukan soal karma, di kekristenan tidak mengenal karma. Tapi yang kita kenal adalah tabur tuai. Renungkan itu. Pada saat saya dan Anda masih mampu, masih bisa sebetulnya. Kalau disertai dengan kemauan, Saudara, dengan kemauan yang tinggi. Rasa-rasanya menomorsatukan Tuhan, itu akan membuat hidup kita nyaman, Saudara. Oh, luar biasa, Pak. Benar. Coba pikirkan itu. Kalau saya dan Anda itu tidak pernah mengenyampingkan Tuhan. Tuhan selalu nomor 1 dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya bahwa apapun yang akan terjadi, maka Tuhan akan mengelilingi kita dengan temboknya yang ajaib. Banyak bersyukur. Ketika anak saya umur 17 tahun, Sweet 17, saya menghadiahkan dia 1 mobil. Karena dia mau melanjutkan di perguruan tinggi. Dia bilang sama saya, "Papa, bisa nggak Papa beliin mobil apa aja deh Pak, yang penting bannya itu bulat bukannya segi 4 gitu loh. Artinya masih bisa jalan." Dia bilang, "Iya nanti Papa pikirkan." Saya bersyukur itu anak kandung saya. Ada banyak orang juga yang tidak mendapatkan kesempatan memperoleh anak. Jadi saya bersyukur. Jadi di ulang tahunnya 17 dia tidak tahu. Saya sudah kumpulkan uang pagi, siang, sore, malam pelayanan. Ada lebihnya, Saudara. Saya berikan DP itu mobil sama cicilan pertama. Itu dulu kan yang penting. Walaupun awalnya saya ditolak oleh oleh leasing, Saudara. Karena waktu ditanya pekerjaannya apa, hamba Tuhan, langsung dia tutup itu kertas-kertas. Dan dia bilang, "Waduh, nggak bisa ya Pak ya. Penghasilan setahun berapa? Kadang naik, kadang turun," saya bilang. "Pekerjaan Bapak apa? Hamba Tuhan, melayani Tuhan." "Oh, nggak bisa. Pekerjaan Bapak tidak menjamin untuk bisa membayar mobil ini." Ya sudah. Begitu dia pulang, 10 menit, 15 menit dia datang lagi ke rumah saya. Dan dia bilang, "Bapak kenapa nggak bilang bahwa bos saya, pimpinan, presiden, direktur saya adalah sahabat Bapak?" Saya bilang, "Kan kita urusannya soal mobil." "Iya, tapi saya dimari oleh manajer saya, dimari oleh direktur saya." Akhirnya dia mengatakan, "Itu sahabat baik presiden, direktur." Saya harus syukuri, Saudara. Saya bukan bersyukur untuk masalah itu, tapi saya bersyukur bahwa di tengah-tengah masalah Tuhan tetap masih tolong. Dan akhirnya terjadi. Dia bilang, "Suruh dia tanda tangan aja. Kalau dia tidak bisa bayar, saya yang menanggulangi." Aduh, puji Tuhan, saya dengar itu kayaknya kita mau tidur enak gitu, Saudara. Dia bilang, "Cari dia mudah, cuma di gereja ibadah, lihat aja di jadwalnya tiap hari Sabtu di IG Story. Dan kalau dia nggak ada di situ pasti ada di rumah, nggak kemana-mana gitu." Beli baru 1 minggu, itu masuk hari ke-8 kali. Itu kan Yesus disunat di hari ke-8, Saudara. Ternyata mobil saya disunat, Saudara. Waduh.
Saya nggak tahu ketika saya pulang jam 11:30 malam habis pelayanan luar kota. Begitu saya masuk saya nggak lihat karena kiri kanan saya dulu tahun 2000-an itu ya. Tetangga kiri kanan belum ada. Saya adalah salah satu yang paling awal tinggal di kompleks itu. Jadi kiri kanan masih gelap. Begitu saya masuk nggak terjadi apa-apa tapi ruangan di bawah kosong. Begitu saya naik ke atas rupanya ada kedukaan gitu. Istri saya terus bilang, kamu tahu apa itu mobil yang mana? Itu yang 1 minggu lalu yang kau beli. Kenapa? Hancur, rusak. Dia bilang, aduh ringsek. Siapa yang gitu? Itu anak kamu. Saya bilang, bukankah itu kebersamaan antara kita? Bukan saya sendiri, anakmu juga. Iya, nggak tahu tuh kenapa tuh. Nah saya mau buka pintu kamar anak saya, tapi udah jam 12. Waktu saya mau buka, saya dengar itu roh Tuhan bilang sama saya, don't open the door. Just kembali lagi ke kamarmu, mandi, mengucap syukur. Terus istri saya bilang, mujizatnya Pak, enggak ada kaca satupun nempel di mukanya. Dan dia tidak cacat sama sekali. Jadi saya mendengar itu gitu, saya bersyukur. Dan rasanya Roh Kudus bilang sama saya, kenapa kamu harus marah-marah? Siapa yang memberikan DP mobil? Kau Tuhan. Siapa yang memberikan kelangsungan sampai leasing bisa mengizinkan? Kau Tuhan. Siapa yang akan membayar tiap bulan itu? Kau Tuhan. So, kenapa kamu harus sedih? Kenapa kamu harus marah? Jadi saya nggak jadi pegang itu engsel. Dia punya pembuka itu pintu. Saya masuk lagi. Saya mandi, saya minum air es yang banyak sudah, 1 botol. Jadi akhirnya yang panas itu turun pelan-pelan. Terus saya rebahan, terus saya duduk, terus saya berdoa. Saya bilang terima kasih untuk anak saya yang kau anugerahi dan untuk kesempurnaan tidak ada cacat sama sekali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya bangun pagi-pagi, saya mau jumpa dengan anak saya. Saya sudah duduk di kursi makan saya. Begitu saya duduk dari atas lantai 3, dia sudah teriak, Papa, Papa, I love you, forgive me, Papa, Papa, Papa. Saya dengar seolah-olah Tuhan mendengar kita. Bapa di sorga kan begitu. Begitu Anda, ampun, ampun gitu. Seperti saya layaknya pernah berdoa gitu, ampun Bapa, Tuhan Yesus, ampuni aku Tuhan, 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 Tuhan. Dia lari, langsung. Dia lari ke saya, dia tubruk saya, dia peluk saya, dia duduk di paha saya, besar duduk di sini, saudara. Sampai saya ngos-ngosan, dan dia taruh itu air matanya di leher saya. Dan berjatuhan, dia peluk, I love you Papa, I love you, I love you Papa, I love you. Dan ujungnya dia bilang, I won't do it anymore. Dan yang kedua dia bilang, kalau memang aku sudah besar diberkati, aku ganti Papa. Hancurlah hati saya. Aku akan ganti. Papa akan menjadi tua, Papa akan lihat aku akan mengganti. Aku akan urus kehidupan Papa. Aduh, hati saya itu hancur Pak. Hancur. Kayak ada salib berkali-kali. Terus saya bilang, Papa gak marah. Tenang aja, cuma mobil begitu. Padahal otak sebelah kiri bekerja juga. Oh Tuhan. Dan akhirnya setelah stabil, terus saya lihat keluar. Memang pantas dimarahi sih saudara. Itu bagian depan hancur bos. Itu spakboard udah gak ada lagi. Bumper hancur, melesak masuk sampai ke mesin. Kaca rusak, pecah. Tapi satu hal gitu, dia selamat. Terus saya hanya lihat, cuma barang. Aku harus bersyukur untuk kebaikan Tuhan.
Besok-besok jadi pendeta aja Pak. Luar biasa. Saya naik ke atas. Istri saya sudah duduk dan istri saya bilang, Pak kalau begitu jadi apa yang harus kita lakukan? Terus saya bilang, nah coba asuransi kan, asuransi. Waktu itu masih 100-an ribu bayar asuransi ya. Bayar itunya apa namanya, kita klaim. Terus coba pilih yang bekerja sama dengan ini. Dia pilih, dapat satu di Cawang. Jadi rumah saya di Kelapa Gading hanya satu arah aja. Itu sampai di bengkel itu. Hebatnya saudara, pemilik bengkel itu berdiri di depan bengkel itu. Itu kalau bukan Tuhan. Harus dimulai dengan ucapan syukur. Tidak ada yang kebetulan saudara. Kalau Anda pelihara ucapan syukur terus, maka tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Selalu mujizat demi mujizat Tuhan berikan buat kita. Dipelihara kita. Saudara tahu di jam itu, hari itu, nggak mungkin lah kita bisa predict, nggak bisa. Di bengkel itu nggak bisa lah, saat itu. Begitu mobil saya tuh digerek turun dari jauh, dia udah lihat, wow, memang udah ditelepon oleh istri saya. Dia cuma bilang, oh iya ada mobil yang mau masuk, tapi kenapa dia yang harus ada di depan? Begitu mobil itu turun dari derek itu, dan dia lihat, wow Tuhan Yesus Kristus perlu perawatan. Kenapa demikian? Karena nomor mobil saya itu Yesus. 73 SUZ. Yesus. Gitu. Dia bilang, bukankah ini mobil Pak Yohan Dumoino? Istri saya, betul. Harus keras, betul. Terus dia bilang, oh haleluya, amin, amin. Saya mendapatkan karunia untuk bisa membetulkan mobil ini. Saya fansnya Pak Yohan. Wah. Terus istri saya belum ditanya, saya istrinya. Saya berdua dengan Pak Yohan. Bu, taruh di sini. Dan Bu, nanti saya akan periksa semua. Udah Ibu pulang. Bilang sama Pak Yohan, saya akan take care of this call. Terus berapa lama? Ibu gak usah mikirkan, 6-7 bulan yang penting hebat. 7 bulan lah Bu, 7 bulan selesai. Kurang lebih Bu, karena ini rusak. Rusaknya cukup berat. Istri saya, tapi bisa ya seperti sedia kala. Dengan bantuan Tuhan Yesus. Pak Yohan khotbah, Ibu doa, saya mengerjakan. Jangan dibolak-balik gitu. Istri saya telepon, Pak, Tuhan Yesus baik. Ini mau sambil, saya bilang, oh haleluya, amin, amin. Tiba-tiba minggu yang kedua dia telepon istri saya, Bu, luar biasa ya. Memang hamba Tuhan, memang Tuhan tuh luar biasa. Ini seluruh spare parts yang dibutuhkan, semuanya ada di sini. Harusnya dari luar negeri butuh 6-7 bulan. Tapi miracle, mujizatnya, bahwa seluruh spare parts yang dibutuhkan mobil ini ada di sini. Jadi saya nggak repot-repot lagi keluar. Bu, minggu depan Ibu ambil ini mobil. 2 minggu, jalan minggu ketiga, Yesus sudah sembuh. Begitu dibawa pulang, istri saya bilang, nih Pak 100, oh nggak usah, nggak perlu sampaikan salam. Yang penting saya didoakan. Biar saya bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan. Begitu saya pulang, saya nggak sangka bahwa mobil itu lebih baru daripada yang baru. Begitu saya lihat, luar biasa. Sudah beberapa tahun ya, bulan atau tahun nggak lama saya bilang, setelah puluhan ribu kilo kita jual ini mobil. Aku pakai apa? Udah nanti Tuhan tolong. Udah Tuhan bilang sama Papa jual ini mobil, jual. Hebatnya, harga saya jual itu mobil sama dengan harga saya beli. Mana ada yang begitu? Nggak ada rasanya. Dan hebatnya juga itu 2 orang yang periksa mobil saya sampai ke bawah. Mereka bilang, wah mulus Pak, mulus. Terus dia ngomong gini, nggak pernah ada kecelakaan kan ya Pak ya? Gitu. Saya jawab Alkitabiah, kau yang mengatakannya kan gitu. Betul apa betul? Saya kan nggak berdosa, betul nggak? Kalau dia tanya gini, Pak ini pernah tabrakan atau enggak? Saya harus jawab jujur, karena dia bilang, waduh nggak pernah kecelakaan ini Pak ya, nggak pernah tabrakan ya Pak ya. Kau yang mengatakannya bukan aku. Untung ada ayat itu. Udah dia bilang, bos udah bayar bos. Sahabat juga, teman juga, dia bayar saudara. Dan mujizatnya luar biasa gitu. Saya lihat, aduh Tuhan. Saya mau katakan buat saudara, bagaimana dengan cara apa kita bersyukur? Pertama dengan kata-kata. Halo.
Jangan sering mengumpat kata-kata kotor, kata-kata negatif yang gak berkenan, saudara. Betul. Dengan perkataan firman Tuhan katakan itu. Coba Anda lihat ayatnya yang ke-16, Alkitab bilang, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Bisa kok kita kata-kata baik, bisa. 32 tahun saya menikah, saya belum pernah mengumpat kata kotor buat istri saya, nggak pernah. Nggak ada itu. Kalaupun mau ada saya tahan sekenceng-kenceng, walaupun dipancing oleh iblis kuasa kegelapan, saya tahan. Saya khotbah depan istri saya. Kalau saya bohong dia marah nanti di mobil dan kita tidak akan makan siang. Belum dengan 2 anak saya bilang, wah pembohong besar. Enggak, bener. Saya lihat beberapa pendeta, ini maafkan, hamba Tuhan kalau ngomong kadang-kadang dengan istrinya, ampun, gua tendang juga, ampun deh Tuhan. Istrinya digituin saudara, walaupun bercanda, gua tendang juga, depan saya gitu. Saya gitu, Tuhan Yesus. Ternyata ada sepasang mata yang liatin saya, istri saya gini. Mungkin dia mau bilang, awas lu tendang gue. Viral nih, karena 2 anak saya kalau saya mau bikin kata-kata atau perbuatan yang tidak baik, dia langsung viral nih Pak, viral nih, viral. Saya nggak beli apa-apa nih, viral nih, jadi pendeta pelit nih, pendeta pelit. Jadi hal yang pertama nih, kata-kata benar. Istri saya bilang, aduh jadi gini dong, aduh jangan, nggak apa-apa lama, it's okay. Tapi nanti jadi begini, udah biar urusan Tuhan, udah biar. Jadi anak-anak saya juga ajarkan gitu, hal-hal yang baik kamu nggak boleh. Kalau dengan teman dulu, anak saya itu konseling dengan seseorang temannya, sahabatnya saudara. Bukan Kristen, bukan. Tapi waktu ketemu dengan saya, dia habis pulang dari Paris itu temannya juga dari Jerman. Begitu dia sampai ke rumah saya, kata yang pertama, om, niat nih om, anaknya om suka katain aku setan gitu. Terus saya bilang, enggak memang Pak, dia layak disebut setan. Enggak layak. Terus dia peluk saya, enggak boleh ya om, enggak boleh ya. Tapi rupanya waktu dia bilang enggak boleh, di belakang pundak saya dia ngelewain tuh anak saya gitu. Gitu. Saya bilang enggak boleh lagi, seumur hidup kamu enggak boleh. Aduh papa enggak tahu hidupnya. Udah, biar hidupnya begitu. Enggak layak kamu ngomong dia setan. Mulai hari ini, pernah enggak papa kamu panggil engkau setan? Dia jawab, ya karena bapakku bukan bapaknya setan. Iya jangan. Ayo kata-kata yang baik, amin. Gitu Anda mau tabrakan dengar baik atau bersinggungan jangan setan, iblis gitu. Harusnya dalam nama Tuhan Yesus. Yesus biasakan itu saudara. Dan yang kedua, bukan hanya dengan perkataan, tetapi Alkitab katakan dengan hati. Amin. Hati yang selalu baik saudara. Hati yang selalu bersyukur. Sebelum Anda berkata-kata, hati ini sudah menjadi menjadi filter dalam kehidupan kita. Alkitab bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Oleh sebab itu hati ini harus dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Saudara. Saya yakin dan percaya dasar hati, kedalaman hati itu tidak pernah bisa diisi oleh iblis. Yang hanya bisa isi adalah Kristus. Tapi seringkali itu kita tekan dan yang keluar adalah hal-hal yang berbau kejahatan, saudara. Jadi di tengah-tengah pesta mungkin Imlek ya, hati itu harus baik. Semuanya harus berjalan dengan kehendak dan kasih Tuhan. Saya bersyukur ada seorang ibu bilang, Pak datang ya ke rumah saya, amin. Pak boleh kan ya merayakan Imlek, amin. Pak, Bapak mau datang gak ke rumah saya? Amin. Bapak orang Cina atau bukan? Kenapa? Saya bilang, enggak, nanti saya mau kasih ampau. Wah, saya langsung bergegas. Saya langsung bilang, saya nih Manado Chinese. Iya, bapak saya itu Manado, ibu saya Chinese. Cuman bapak dari ibu saya yang Chinese itu menikah dengan seorang Ambon. Jadi saya aslinya ada Manado Chinese dan ini harus saya pakai. Depan ibu itu. Jadi bapak darahnya Chinese. Jadi bapak boleh terima ampau, harus. Jadi waktu kemarin tuh, bukan tahun ini, tahun yang lalu. Ini Pak ada pohon kehidupan, pohon angpau. Terus biarlah bapak boleh memilih yang kata Tuhan. Saya doa loh, dalam nama Tuhan Yesus. Ada ratusan angpau karena ada ratusan orang yang datang. Saya maju kayaknya mereka bilang, wah ini Pak Pendeta udah main Tuhan.
Itu saya maju, darah Yesus, dalam nama Yesus. Jangan permalukan saya Tuhan. Saya pilih, tak, tepuk tangan mereka. Saya buka 20.000. Orang-orang, berapa Pak Pendeta, berapa Pak? Saya bilang 20.000. Aduh, mungkin banyak yang ngomongin kali, mungkin. Yang di luar Tuhan kan juga banyak, ini pendeta nggak beres nih, pendeta nggak bener. Noban. Dipermalukan. Ya udah saya diam aja. Kalau kita dapat 20.000 diam. Istri saya bilang, Sang ya, biar Tuhan Yesus tolong. Amin. Anak-anak papa dapat 20.000. Iya. Terus maju anak saya, 4 juta semua. Saya, oh Tuhan. Tapi saya menghibur diri, dia tetap anakku Tuhan. Ya kan? Nanti di rumah 20.000 bisa tukar 4 juta. Kan gitu. Anak saya maju lagi, 2 juta. Tuhan Yesus Kristus. Istri saya 1 juta. Berapa 1 juta? 1 juta, oh keren. Adik saya tarik 4 juta. Saya bilang pada saat saya tarik kemana itu 4 juta? Dia ngumpet di mana itu? Mataku kan bukan ke matamu. Udah saya diam, itu keponakan dapat berapa tuh? 500 sampai 1 juta. Saya cuma 20.000, yang lain. Begitu mau tutup karena banyak, terus dia bilang, Pak Pendeta besok nanti malam kita teruskan. Karena di atas ada yang 25 juta, ada yang 20 juta. Saya gitu, I feel God. Tuhan bilang gini, pulang. Saya bilang, enggak. Tuhan bilang, pulang. Biar namaku dipermuliakan. Karena besok pagi-pagi benar kau harus melayani. Pulang, saya bilang sama anak saya. Ya pulang. Anak-anak, Papa pulang. Pak. Kamu kan dapat 4 juta, kamu 2 juta. Papa berapa? Belum nih. Papa gak mau mencoba peruntungan. Udah, Papa pulang aja lah. Biarkan Papa dengan Tuhan seorang diri. Pas pulang, Tuhan tuh baik. Amin. Amin saudara. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tuan rumah bilang, Pak ada berkat dari Tuhan. Ini yang saya perlu. Pak ada dari Tuhan. Di rumah buka 20 juta juga. Jadi mulai hari ini saya gak terpengaruh dapat goceng kayak ceban kayak gak jadi masalah. Bukan pohon itu yang menentukan. Hidupku ditentukan oleh kuasa dari Roh Allah ya. Memang Tuhan baik. Kemarin juga begitu, saya lihat wah Tuhan itu baik. Hari ini saya tutup yang ketiga, ucapkan syukur dengan tindakan. Setuju nggak? Tindakan. Anda datang ke tempat ini meskipun Sincia, Imlek, Anda datang, itu menyenangkan hati Tuhan. Mau ketemu dengan keluarga, after this, habis ini. Ya, saya tutup, ada seorang ibu perempuan di sana. Begitu saya masuk, dia langsung, Pak, Bapak pernah berdoa buat, betul Bu? Buat Bapak saya. Bapak saya 20 tahun tidak pulang. Hari ini Bapak saya sudah pulang. Luar biasa. Diberkatilah Anda, diberkatilah orang tuamu, bahkan diberkati keluargamu. Dia tunggu itu 20 tahun, tetap pulang. Dengan apa? Ucapan syukur. Kalau saya lihat tadi diusap-usap bapaknya. Bapaknya cuma, ya haleluya, haleluya, haleluya. Saya lihat luar biasa. Lebih baik kehadiran Bapa dalam keadaan apapun, tapi rumah tangga kita nyaman dan rumah tangga kita berbahagia dan disukai oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Tunduk kepala kita berdoa. Di hari-hari perayaan seperti ini, seyoknya bagi kami juga bersyukur untuk nafas dan bahkan untuk setiap anggota tubuh kami dipelihara oleh Tuhan sedemikian rupa. Dari ujung kepala sampai ujung kaki kami. Itu semua dioperasikan oleh Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan hari ini kami datang ke tempat ini. Di tengah-tengah perayaan, kami juga mau merayakan kebaikan Tuhan. Kami mau merayakan dengan apa yang kami punya, dengan apa yang Kau anugerahkan kepada kami. Semuanya itu biasa, semuanya bukan apa-apa dibandingkan dengan kasih-Mu yang telah menyelamatkan dan mau mati bagi kami. Terima kasih Engkau berkati seluruh keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, bahkan kegiatan mereka Tuhan.
usaha mereka, keuangan finansial, kesehatan mereka, pelayanan mereka, gereja mereka dari hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu, bahkan umatmu, jemaatmu, anak-anakmu di tempat ini. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka. Apa saja yang mereka kerjakan boleh diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang semuanya bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau telah kuburkan buat kami Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, tiba saatnya Tuhan kami mengangkat kami buat hambanya Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau telah kirimkan Pak Johan ke tempat ini Tuhan. Biar terus pakai Pak Johan lebih lagi Tuhan Yesus. Sehingga banyak jiwa-jiwa Tuhan Yesus yang dimenangkan Tuhan Yesus. Berkati juga untuk istri, anak-anaknya Tuhan dan keluarga besarnya Tuhan senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Mari saudara-saudara kita angkat tangan kita untuk menerima doa berkat. Jemaat GBI-PRJ yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada anak kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan untuk selama-lamanya. Bagi yang sudah terima berkat, mari katakan amin. Shalom saudara, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa mengajarkan takut akan Tuhan berarti kita telah menebarkan ketakutan yang mengarah kepada legalisme. Nah, hal itu sangatlah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Alkitab. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai takut itu baik. Sekalipun terkesan negatif, rasa takut memiliki dampak yang baik bagi kita. Dengan adanya rasa takut, sebagai orang percaya, kita menjadi lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Kita juga merasa penting untuk melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang ditakuti cenderung hidup sembrono dan semau-maunya. Orang seperti itu biasanya hidup hanya mengandalkan kemampuan dan kehebatannya sendiri. Mari kita pelajari apa yang dikatakan Alkitab mengenai rasa takut. Alkitab setidaknya memberikan gambaran mengenai 2 jenis rasa takut. Yang pertama, rasa takut yang melemahkan. Kitab Wahyu 21 ayat 8 menuliskan bahwa orang penakut itu mendapat bagian dalam kematian yang kedua. Artinya, orang penakut akan masuk neraka. Namun, penakut seperti apa yang dimaksud dalam ayat ini? Dalam ayat ini, kata penakut diterjemahkan dari bahasa Yunani deilos, yang berarti kengerian. Namun, kata ini juga diterjemahkan sebagai faithless atau keadaan tanpa iman. Nah, tentu rasa takut yang bersifat melemahkan seperti ini tidaklah baik. Supaya kita tidak dikuasai rasa takut yang mencekam dan melumpuhkan ini, kuncinya hanya satu. Kita harus punya iman di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, takut akan Tuhan. Alkitab menuliskan banyak sekali janji Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tentu, rasa takut ini berbeda dengan kengerian yang bersifat melumpuhkan. Takut akan Tuhan tidak membuat kita menghindar atau menjauhi Dia. Sebaliknya, justru membuat kita ingin lebih lagi berjalan bersama dengan Dia dan rindu mengikuti kehendak-Nya. Mari kita lihat bagaimana seorang yang takut akan Tuhan menjalani hidupnya. Dalam kitab Mazmur, Daud menuliskan indahnya hidup takut akan Tuhan. Namun bagaimana prakteknya dalam hidup sehari-hari? Saat menghadapi berbagai situasi, Daud selalu menanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dia lakukan. Misalnya, ketika berhadapan dengan musuh, Daud bertanya kepada Tuhan mengenai bagaimana cara menghadapi musuh-musuhnya. Sekalipun Daud sudah memiliki banyak pengalaman keberhasilan di medan perang, Daud tetap menganggap penting untuk terus bertanya kepada Tuhan. Apakah orang yang takut akan Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan? Tentu tidak. Daud bahkan melakukan berbagai kesalahan besar seperti berzina dan membunuh seseorang yang sangat setia mendukung dirinya. Bagaimana Daud menyelesaikan dosa-dosanya di hadapan Tuhan? Alkitab menuliskan bahwa setelah ditegur oleh Nabi Nathan, Raja Daud mengakui dosa-dosanya. Mengakui dosa-dosa yang kita lakukan tidak salah, karena 1 Yohanes 1 ayat 9 menuliskan bahwa jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Takut akan Tuhan membuat kita senantiasa mengoreksi diri, serta hidup di dalam pertobatan setiap hari.
Jadi, jika dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak perlu bertobat atau mengakui dosa lagi dan tidak perlu memohon pengampunan dosa, tentu hal tersebut tidaklah tepat. Memang benar bahwa Tuhan Yesus telah membayar lunas semua dosa kita. Namun, pertobatan setelah seseorang mengalami kelahiran baru tetap penting bagi orang percaya. Buktinya, Roh Kudus berkata kepada jemaat di Efesus dalam Wahyu 2 ayat 5, "Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat." Jika orang percaya tidak perlu lagi bertobat karena mempercayai karya Tuhan Yesus yang sudah sempurna dalam dirinya, tentu pemahaman tersebut tidak tepat. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus sendiri menegur jemaat di Efesus supaya bertobat. Dalam doa Bapa kami, kita juga diajar untuk meminta pengampunan kepada Tuhan setiap hari dengan berkata, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Pertobatan penting untuk dilakukan oleh orang percaya, karena selama masih hidup di dunia ini, orang percaya pun masih bisa berbuat dosa. Syukur kepada Tuhan, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Pertobatan memberikan tempat bagi darah Yesus dan anugerahnya untuk menyucikan diri kita lagi. Dan pertobatan hanya bisa terjadi jika kita takut akan Tuhan. Tidak menjaga rasa takut akan Tuhan akan mengeraskan hati nurani sehingga sulit bertobat. Orang yang tidak bertobat bisa kehilangan keselamatan. Saudara, untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.